Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renati Nurlinda senang sekali berjumpa dengan warga Taniling TV pada kesempatan kali ini. Saat ini Rena sedang berada di alun-alun Kabupaten Sragen. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke Kecamatan Karangmalang, tepatnya di Desa Puro. Di Desa Puro terdapat kelompok penggerak ekonomi masyarakat yang bernama Kelompok Wanita Mandiri. Mau tahu apa itu Kelompok Wanita Mandiri? Yuk, let's go! Desa Puro terletak di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Luas wilayah Desa Puro adalah 500 hektar, dengan jumlah penduduk 13.698 jiwa, yang terdiri dari 6.746 jiwa laki-laki dan 6.892 jiwa perempuan, dengan jumlah kakak 4.409. Jumlah balita 698 jiwa dan jumlah lansia 1.356 jiwa. Sehingga di tahun ini Desa Puro mengalami bonus demografi. Mata pencaharian penduduk ada yang pegawai, petani, jasa, dan wira swasta. Desa Puro tidak memiliki kekayaan alam. Desa Puro hanya memiliki sumber daya manusia. Untuk itulah perlu adanya gerakan dan program-program guna peningkatan sumber daya manusianya. Warga Taniling TV, akhirnya Rena sudah berada di kelompok wanita mandiri yang diketuai oleh Ibu Tati. Mau tahu tentang kelompok wanita mandiri? Yuk, langsung saja kita wawancarai. Selamat siang Ibu Tati. Selamat siang Mbak Rena. Wah, produk-produknya ini ya? Iya. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu. Ibu Tati selaku ketua dari kelompok wanita mandiri, boleh diceritakan mengenai kelompok ini? Gini Mbak Rena, saya ceritakan tentang kelompok wanita mandiri. Kelompok wanita mandiri ini kita dirikan di tahun 2004, tepatnya tanggal 20 Januari. Waktu itu kita hanya beranggotakan 5 orang. Nah, sampai sekarang kita sudah hampir anggota kita itu 50 yang punya usaha. Nih, macam-macam usaha ada di sini, contohnya Mbak Rena. Ada kerupuk ampas tahu, ada kerupuk Garut, ada roti, ada black garlic, kemudian aneka handmade ya, dari rajut, talikur, dan juga ini ada tanaman model tanam kokedama. Walaupun ini sistem bertanamnya itu dari Jepang, kita modifikasi di daerah kita dengan tanaman-tanaman Nusantara. Lalu untuk kegiatannya sendiri dari kelompok wanita mandiri ini apa saja ya Ibu Tati? Kegiatan kita yang pertama itu adalah pertemuan rutin anggota yang sudah terbentuk. Itu kita rutin setiap bulan Mbak Rena mengadakan pertemuan setiap tanggal 20. Nah, di situ kita ada simpan pinjam, kemudian ada pelatihan, dan juga ada istilahnya motivasi untuk para anggota baru. Nah, itu kegiatannya Mbak Rena. Atas dasar apa? Latar belakang bagaimana Ibu Tati melakukan kegiatan ini? Ya, saya sendiri dulu juga mendirikan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati. Nah, karena banyak yang saya urusi waktu itu ada korban KDRT, dan ketika kami dampingi, kebanyakan mereka ada kesenjangan ekonomi di dalam rumah tangga, sehingga kami terinspirasi memperhatikan kaum perempuan di bidang ekonomi. Di rumah tangga biasanya ibu-ibu itu hanya konsumtif di rumah. Nah, ini melalui kelompok wanita mandiri ini kita rubah menjadi produktif. Kita memunculkan perempuan-perempuan yang mempunyai home industry yang dikelola sendiri, kemudian kita berjejaring, berkelompok untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Luar biasa ya Ibu Tati kegiatannya sendiri. Tadi sampai 50
anggotanya yang memang benar-benar memiliki kegiatan usaha home industry. Lalu dari penduduk desa sendiri atau yang dapat tergabung, itu bagaimana Ibu Tati proses atau caranya tergabung? Ya kalau mau gabung bisa langsung mengikuti pertemuan. Nah langsung mengikuti pertemuan, di situ nanti kalau mereka belum punya usaha apapun, kita ajak pelatihan gratis, Mbak Rena, pelatihannya gratis. Dan kemudian kalau dia mau menekuni usaha itu, kita dampingi dari awal. Kalau belum punya modal, kita beri pinjaman modal. Kemudian untuk berproduksi, kita dampingi juga produksinya. Dan ketika nanti memasarkan hasil produksi pun, kita dampingi bersama-sama kelompok. Sehingga nanti perempuan yang punya usaha itu sudah betul-betul mandiri. Nah, ketika mereka sudah mandiri, mereka nanti punya kewajiban merekrut perempuan lain yang belum punya usaha menjadi asuhannya. Begitu terus sehingga dari perempuan yang tergabung di Wanita Mandiri ini yang sudah terinspirasi untuk mempunyai usaha itu hampir ratusan, terutama di Desa Puro. Banyak sekali ya Ibu Tati. Ya. Lalu untuk omsetnya sendiri rata-rata per home industry itu ada berapa ya Bu Tati? Ya, untuk omset itu masing-masing anggota bisa 500 sampai 1 juta di setiap bulannya. Jadi ini kan lumayan. Perempuan akan istilahnya punya posisi tawar di rumah ketika dia punya hasil sendiri. Ada kata pepatah Jawa bilang, Mbak Rena, jadi perempuan itu jangan hanya yahnang, sinang, mboknang. Nah, orang perempuan kalau mau bikin sambel itu kan terdiri dari lombok, dari uyah, dan dari terasi. Nggak usah minta orang laki-laki atau wong lanang kalau orang Jawa bilang. Jadi sudah betul-betul bisa mandiri seperti itu. Kalau untuk kelompok wanita mandiri ini, bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain itu apa Ibu Tati? Bedanya di tagline kita. Kita itu punya semboyan dekat manfaat menuju zero to hero. Nah, kita mendekat pada para perempuan untuk memberi manfaat juga pada sesama perempuan. Dari perempuan yang tidak berdaya, yang tidak punya usaha sama sekali, kita buat dia jadi hero. Hero itu dia hero untuk dirinya sendiri, dan ketika sudah berdaya dia jadi hero untuk perempuan yang lain. Itu mungkin yang membedakan, karena kita sedekah ilmu itu nomor 1 di kelompok ini, karena kita berjejaring kelompok gitu. Luar biasa Ya. Untuk syarat sendiri dari masyarakat yang ingin tergabung, itu syaratnya apa saja Ibu Tati? Syaratnya yang pertama satu visi dan misi, karena kita punya misi juga meningkatkan istilahnya produktivitas ekonomi perempuan untuk kesetaraan gender dalam keluarga. Itu harus punya misi yang sama. Dia sudah punya niat untuk merubah nasib dari hidup yang prasejahtera menjadi sejahtera. Nah, ini harus punya niat itu dulu. Ketika sudah punya niat itu dulu, baru kita dampingi. Dan kita semuanya gratis Mbak Rena. Untuk pelatihan apa itu gratis. Itu. Lalu untuk menjaga koordinasi, komunikasi di kelompok tersebut, itu bagaimana Ibu Tati caranya? Ya, untuk komunikasi kalau kita sih tidak begitu sulit. Kita ada pertemuan rutin, kemudian kita sekarang medsos sudah semua punya ya, kita bikin WA group itu, kita koordinasi lewat WA group. Apalagi di masa pandemi ini kita akan mengurangi berkumpul, tapi kita masih tetap berkoordinasi. Dan saya selaku ketua nanti bersama pengurus kita ada kunjungan ke home industry. Kalau ada kendala atau apa nanti kita bantu. Lalu di era yang begitu luar biasa ini, dari kelompok sendiri, hal apa agar kelompok ini tidak ketinggalan zaman Ibu? Ya, itu penting sekali, apalagi untuk sebuah usaha ya, kita harus kreatif dan inovatif. Nah, kita bekerja sama dengan Perpustakaan Desa Puro. Di sana ada akses IT dan komputer gratis ya, untuk seluruh kelompok kita bisa belajar di sana, sehingga bisa cari di YouTube atau apa itu. Nah, bisa untuk pengembangan kreativitas usaha.
Kemudian kita juga bermitra dengan dinas di kabupaten seperti Dinas Perdagangan dan UMKM. Itu kalau ada pelatihan-pelatihan kita ikut. Nah, ini akan menumbuh kembangkan para anggota kita lebih kreatif dalam berwirausaha. Dan saya selaku ketua tidak boleh egois ilmu dibuat sendiri. Justru harus semua di-share ke anggota dan mendorong anggota agar bisa berkreasi lebih banyak. Mitranya luar biasa ya Ibu. Iya. Untuk kemajuan sendiri yang telah didapatkan, kemajuan terbesar setelah adanya kelompok wanita mandiri ini apa Ibu? Minimal kita mengurangi angka pengangguran. Angka pengangguran perempuan yang sudah ibu rumah tangga. Itu tujuan kita. Dan yang jelas kita juga memberikan pengaruh positif kepada lingkungan. Ketika sebuah usaha itu dikelola dengan baik akan membawa virus juga yang baik kepada kelompok-kelompok yang lain itu. Dan oh ya Mbak Rena, kita juga bermitra dengan DAPM, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, yang dulu mungkin dikenal dengan SPP PNPM. Nah, itu mereka bermitra dengan kita dalam penyediaan pinjaman modal dengan jasa ringan, sistemnya tanggung renteng ya. Itu alhamdulillah bisa untuk memperlancar dari kegiatan di kelompok wanita mandiri. Untuk home industry tadi, saya boleh lihat ya Ibu Tati? Ya, nanti boleh lihat beberapa home industry, banyak. Kalau 50 mau dikunjungi semua boleh. Nanti beberapa saja. Nanti yang dekat-dekat sini iya. ya Mbak Rena kita antar biar Mbak Rena tahu bahwa kegiatan kelompok wanita mandiri ini betul-betul ada. Ya, betul-betul ada. Boleh langsung saja Ibu Tati datang ke kelompok home industry-nya? Begitu? Langsung? Iya, langsung saja. Gitu, ya. Mari saya antar Mbak Rena. Terima kasih Ibu Tati. Warga Taniling TV, saat ini Rena sedang berada di salah satu anggota kelompok wanita mandiri yang memiliki home industry kokedama. Mau tahu apa itu kokedama? Yuk langsung saja. Halo Bu Tani, sedang apa ini? Ini ibu-ibu sedang membuat kokedama. Oh, kokedama. Kokedama itu apa ya Bu Tani? Kokedama adalah bola lumut atau bola sabut kelapa, yaitu tanah yang dibuat bola kemudian ditutupi sabut kelapa. Lalu manfaatnya untuk ibu-ibu di sini membuat kokedama itu apa ya Bu Tani? Ini manfaatnya karena ibu-ibu di sini rumahnya kan sempit-sempit Mbak. Oh iya. Kemudian untuk menghemat lahan. Yang kedua, untuk menambah penghasilan ibu-ibu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Tani atas informasinya. Kami lanjut ke home industry selanjutnya. Mari, Ma. Home industry selanjutnya adalah kerupuk Amta asli Sukawati. Kerupuk Amta asli Sukawati. Amta adalah ampas tahu yang menjadi bahan dasar dari kerupuk ini. Ampas tahu yang segar kita campur dengan tepung tapioka, bawang dan garam, akhirnya bisa menambah nilai produksi, nilai jual dari ampas tahu yang biasanya harganya murah. Ini kita bikin kerupuk harganya bisa 100 kali lipat kalau dijual hanya dengan mengolah ampas tahu itu sendiri. Kerupuk Amta asli Sukawati ini sudah kita produksi sejak tahun 2004. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dan dengan memproduksi kerupuk ampas tahu ini bisa menambah penghasilan ibu-ibu semua anggota dari wanita mandiri ini untuk menambah uang belanjanya. Karena omset dari kerupuk ampas tahu ini per anggota bisa mencapai 500 sampai 1 juta per bulan. Home industry dari kelompok wanita mandiri selanjutnya adalah Pondok Online Puro, pusat belajar online marketing dan handmade. Menjadi wanita harus aktif dan kreatif, meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan adalah wajib. Memanfaatkan kain perca yang ada di sekitar rumah menjadi suatu produk yang lebih bernilai. Ibu rumah tangga juga bisa menghasilkan loh.
Alhamdulillah, omset kami sekitar 500 hingga 2 juta tiap bulan, dan itu bisa membantu perekonomian keluarga kami. Ayo, jadi wanita yang mandiri dan berdaya. Home industri selanjutnya dari kelompok wanita mandiri adalah Parmi Collection, Raju dan Talikur. Selamat siang ibu-ibu. Wah, baru buat rajut ini ya? Iya. Bu Parmi, untuk proses pemasarannya sendiri ini kemana saja ibu? Di Jawa dan di luar Jawa, Mbak. Wah, sampai luar Jawa ya. Lalu untuk proses pemasarannya bagaimana ibu? Kalau di luar Jawa kan online, Mbak. Tapi kalau di Jawa offline, itu kalau datang sendiri. Oh, yang offline datang sendiri. Kalau yang online lewat apa saja ibu? Lewat IG, lewat Facebook. Oh, Instagram, Facebook juga ya bu ya. Lalu untuk omsetnya sendiri per bulan bisa mencapai berapa ibu? 3 jutaan, Mbak. Wah, sampai 3 juta, lumayan ya ibu. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga usahanya lancar ya ibu. Terima kasih atas informasinya. Mari. Saya adalah Ketua DAPM Kecamatan Karangmalang Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang dulu dikenal dengan PMPM Perdesaan. Dalam hal ini kami sudah cukup lama bermitra dengan kelompok wanita mandiri sejak tahun 2011. Kelompok wanita mandiri dalam bermitra kami, DAPM memberikan pinjaman modal kepada anggota kelompok wanita mandiri. Dan setiap kami melakukan pelatihan wirausaha, kami selalu mengambil narasumber dari wanita mandiri. Wanita mandiri betul-betul memberikan inspirasi kepada kelompok Desa Puro khususnya dan kelompok di Kecamatan Karangmalang pada umumnya. Ibu Tati, Rena habis keliling dari kelompok-kelompok. Gitu ya? Iya, dari anggotanya di home industry tadi. Luar biasa sekali, Bu. Iya, udah Dapat lihat semua. Iya, dapat pengalaman, dapat ilmu yang tidak pernah Rena dapatkan sebelumnya dari ibu-ibu. Gitu ya. Iya, Ibu. Oh iya, Ibu. Ini mau tanya, tadi ada yang tertinggal tentang hambatan dari kelompok sendiri itu apa ya Ibu Tati? Hambatan atau kendala selama ini tentu saja ketika kita berkelompok ya Mbak Rena pasti ada hambatannya, namun kita harus bisa menyikapi hambatan itu sebagai motivasi kita untuk lebih dewasa lagi dalam berkelompok. Misalnya kurang kompaknya ibu-ibu, nah mungkin ada kendalanya, kita udah kunjungan kalau itu. Terus di masa pandemi ini kita jadi jarang bertemu ya, harus social distancing, sehingga sedikit mengurangi waktu kita untuk bersharing interaksi bersama. Wah. Kemudian di bidang pemasaran juga gitu, kita sekarang jarang basar. Nah, semua pemasaran hanya lewat online, lewat medsos itu ya sedikit untuk bisa mendongkrak pemasaran. Oh, yang sebelumnya Gitu, ada Mbak basar, Rena. sekarang tidak ada basar. Iya. Sayang sekali ya Ibu Tati. Ya, ini ternaknya ternak milik sendiri. Gurame itu paten ya. Oh, Milik kelompok wanita mandiri. oh milik kelompok. Iya. Wah, luar biasa kelompoknya Ibu Tati. Jadi ada pengolahan, ada handmade, juga ada perikanan. Ya, mungkin itu saja Ibu Tati. Terima kasih sudah diberikan ilmu tambahan dan informasi mengenai kelompok wanita mandiri ini. Semoga kelompok-kelompok yang lainnya juga ikut berkegiatan seperti kelompok wanita mandiri ini. Harapannya juga gitu, Iya. kita bisa menginspirasi teman-teman terutama warga Taniling yang nanti nonton video ini. Wah, terima kasih sekali Bu Ya, Tati. Mbak Rena, Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. kami juga mohon maaf Ibu Tati apabila ada kekurangan. Iya, makasih. Ya, kami pamit terlebih Pamit. dahulu. Iya, langsung saja. Mari Ibu Terima kasih. Tati. Ya, Mbak Rena. Mari ibu-ibu. Assalamualaikum. Kelompok Wanita Mandiri Sragen, penggerak ekonomi desa. Kami, Kelompok Wanita Mandiri Sragen adalah salah satu nominasi
Festival Desa Lestari 2020. Dukung kami menjadi juara 1. Yes, yes, yes.